Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih di pembahasan khuf ya, atau yang disebut dengan sepatu ya yang dipakai setelah suci ya, setelah berwudu, yang menutupi kaki dan mata kaki. Nah, ini yang dipakai, bisa masanya sehari semalam ya, setelah suci tentu ya, bisa 3 hari 3 malam. Ketika buang angin atau ya, buang air kecil, berwudu, ketika basuh kaki itu tinggal diusap di atas khufnya. Nah, kita lanjut sekarang pembahasan tentang khuf ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari wayam sahu aja. Wayam sahul muqimu yauman wa lailatan. Mengusap oleh orang yang mukim khuf tersebut yang digunakan setelah suci, setelah berwudu. Ketika berwudu kembali, di saat dia sudah buang angin ya, kemudian wudu, khufnya diusap ya di atas khufnya. Gantian dari apa? Untuk mencuci membasuh kaki itu. Itu apa? Bisa berlaku orang yang mukim, orang yang tinggal di negeri tersebut berapa hari? Yauman wa lailatan, sehari semalam. Wa yamsahul musafiru salasata ayyamin bilayalihinna. Dan mengusap oleh orang musafir itu 3 hari, salasata ayyamin, 3 hari, bilayalihinna, dengan malam-malamnya. Maksudnya 3 hari 3 malam. Al-muttasilati, yang menyambung, yang disambung, biha, dengannya, dengan salah satu ayamin bilayalihinna, itu 3 hari 3 malam itu maksudnya berturut-turut ya. Tidak bisa kemudian dipisah 3 hari 3 malam itu. Sekarang sehari semalam, besok jarak 2 hari baru dihitung, tidak. Harus al-muttasilati, disambung dengannya dengan salah satu ayyam. Kembali kepada salah satu ayyamin bilayalihinna. Sawa'un taqaddamat aw ta'akhkharat, sama ada ia terdahulu ya aw ta'akhkharat, atau ia kemudian atau terakhir. Kembali kepada mana? Failnya mana? Salah satu ayam itu
ya, dia terdahulu ya harinya atau akhirnya, ya, atau terdahulu malamnya atau akhirnya, ya. Artinya dia mulai malam atau pada harinya dia menggunakan apa? Khuf tersebut. Wabtida'ul muddati, dan permulaan masa, tuhsabu dihitung, min hini dari ketika yuhdisu ia berhadas, ay min inqidha atau min inqidha'il hadas, yaitu dari selesainya hadas al-kain yang terjadi, ba'da tamami setelah sempurna, lubsil khuffaini, ba'da tamami setelah sempurna, lubsil khuffaini menggunakan dua khuf, menggunakan dua sepatu. La min ibtida'il hadasi, bukan dari permulaan hadas. La bukan min dari ibtida'il hadasi, permulaan hadas. Wala min waqtil mashi, bukan juga, wala dan bukan, min waqtil washi dari waktu mengusap, wala dan bukan juga, min ibtida'il lubsi dari permulaan menggunakan khuf tersebut. Baik. Jadi permulaan masa menggunakan khuf itu dihitung, tuhsabu. Ya, dihitung. Kapan? Ketika min hini yuhdisu, ketika dia berhadas. Ay min inqidha'il hadasil kain. Ya. Ketika berhadas setelah sempurna apa? Setelah sempurna menggunakan dua khuf di situ. Baik dia taqaddamat atau ta'akhkhar. Itulah mulai, ya. Kalau memang sehari semalam ya dihitung. Misalnya mulai maghrib hari apa sekarang? Rabu. Ya. Nanti berakhir maghrib Kamis. Ya, gitu ya cara ngitungnya. Sehari semalam. Pokoknya ada sehari semalam kalau mukim. Kalau misalnya mulainya ya subuh, sekarang subuh apa? Kalau untuk orang musafir subuh Rabu sekarang. Berarti berakhirnya nanti hari apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu subuhnya itu udah selesai dia. Harus buka khuf lagi, wudhu biasa lagi. Itu maksudnya ya. Itu maksudnya. Ya. Ba'da tamamil bisil khuffain. Bukan dihitung dari mulainya hadas tersebut. Bukan juga dari waktu mengusap sepatu. Bukan dari mulai apa? Menggunakan, tetapi dia ya, ketika berhadas
kemudian uduk, kemudian menggunakan 2 khuf itu. Dia akan berbeda nanti ketika min ibtidail hadas tersebut, ya. Dia akan berbeda ketika waktu mengusap. Dia juga berbeda dengan mulainya menggunakan. Yang penting ketika dia berhadas, ya, selesai dari hadasnya, dia berwudu, kemudian dia menggunakan 2 khuf, disitulah mulai dihitung. Wal 'asi bis safari, dan orang yang maksiat dengan perjalanan maksiat, perjalanan yang durhaka kepada Allah. Wal haimu, dan juga apa? Perjalanan yang haim, ya, tidak memiliki tujuan. Laisa lahu hadfun, ya, tidak memiliki tujuan. Yamsahani, ya, mengusap oleh keduanya. Siapa yang mengusap? Ya, al-musafir, ya. Ya, orang yang musafir itu dan orang haim itu, ya. Orang yang al-asi itu, ya. Orang yang asi dan orang yang haim itu mengusap oleh keduanya masha muqimin, akan usapan orang mukim. Kalau perjalanannya perjalanan maksiat, ya, perjalanan maksiat, maka nanti tidak berlaku 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena perjalanannya maksiat, dan juga yang kedua, perjalanannya adalah perjalanan tanpa tujuan. Perjalanan musafir yang tidak jelas. Ada halnya musafir orang untuk menuntut ilmu, musafir orang mau berangkat haji, ya, musafir dalam, ya, kebaikan. Tapi kalau musafirnya maksiat, tujuannya maksiat, ke sana itu mau bermaksiat, ingin melakukan peperangan misalnya, ya, antar saudara muslim, atau dia jalannya tak ada tujuan yang jelas, ya, pokoknya jalan sudah gitu, tak ada tujuan jelas, maka ini tidak berlaku usapan 3 hari 3 malam itu. Ulama mengatakan berlakunya adalah masha muqimin, yamsahani masha muqimin, mengusap oleh orang yang, ya, al-'asi bis safar wal haim itu masha muqimin, seperti usapan orang yang mukim. Baik. Wadaimul hadas, dan tetapnya hadas. Idza ahdasa, apabila ia berhadas, wadaimul hadasi, dan orang yang tetap berhadas, ya, daim isim fa'il, ya, daim, ya,
Wadaimul hadasi, dan orang yang tetap berhadas. Idza ahdasa, apabila ia berhadas. Ba'da lubsil khuffi, setelah menggunakan khuf. Hadasan akhara, dan hadas yang lain. Ma'a hadasihi ad-daimi, bersama hadasnya yang tetap. Qabla ayyusalliya bihi, qabla sebelum ayyusalliya, ia sholat bihi dengannya. Fardhan, akan sholat fardu. Yamsahu, ia mengusap. Wa yastabihu, ya, wa yastabihu, dan ia membolehkan, atau ia menjadi boleh. Wa yastabihu, dan ia menjadi boleh. Makana, sesuatu yang ada, yastabihuhu, yang menjadikannya boleh. Lau baqiya tuhuruhu, seandainya, jika baqiya, tetap, tuhruhu, sucinya, alladzi, yang labisa alaihi, menggunakan atasnya, khuffahi, akan kedua sepatunya. Wa huwa fardun wa nawafilun, dan dia adalah fardu dan beberapa sunnah. Ada namanya daimul hadas. Apa? Daimul hadas. Itu kayak penyakit apa? Apa namanya? Wasir ya? Apa? Beser. Yang kencing terus keluar kencingnya. Itu namanya daimul hadas. Daimul hadas apabila dia berhadas, ya. Daimul hadas apabila dia berhadas. Ya. Apabila dia berhadas, daimul hadas itu setelah dia menggunakan apa? Ba'da lubsil khuffi, setelah dia menggunakan khuf, ada hadas yang lain. Ada hadas yang lain. Ma'a hadasnya ad-daim, bersama hadasnya yang tetap. Mana hadasnya yang tetap? Beser tadi. Sulsul apa namanya? Baul. Ya. Itu kencing terus, netes terus dia. Kalau bahasa anunya itu klepnya udah longgar, sudah ngeletek deh, udah longgar klepnya, jadi netes
Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Keluarga kita jangan sampai ada ketemu yang begitu. Ya, bau memang ya, celana sarung itu namanya daimul hadas. Orang yang terus berhadas. Orang yang terus mengandung hadas. Cing terus. Nah, bagaimana daimul hadas ini apabila dia berhadas setelah menggunakan khuf ada hadasan akhor, ada hadas yang lain. Mana hadas yang lain? Contoh seperti buang angin dan buang air besar, buang angin dan buang kencing ya, kencing atau BAB ya, itu namanya hadasan akhor. Dia buang angin misalnya, ini namanya ada hadas yang lain. Dia tetap hadas buang angin, tapi hadas daimnya tetap, kencingnya itu keluar. Begitu sudah menggunakan khuf ya, dia wudu dengan normal, terus pasang khufnya, hadas daimnya tetap mengalir ya, kencing, dia menetes. Tiba-tiba dia buang angin. Nah, itu namanya ma'a hadasihi ad-daimi hadasan akhar ma'a hadasihi ad-daim. Dua hadas nih ya. Hadasnya yang ya kencingnya netes surusul bol itu wasiat surusul bol ya, netes terus kencingnya itu. Dan ada hadas yang lain seperti buang angin. Sebelum dia ya sholat fardu ya, dia membasuh dan dia boleh ya, dianggap boleh ya, seandainya masih sucinya ya, kemudian dia menggunakan dua khufnya, maka orang yang seperti ini boleh mengerjakan fardun, satu sholat fardu dan beberapa sholat sunnah. Hanya berlaku satu fardu aja nih ya. Walau shalla bi tuhri fardhan qabla an yuhdisa masaha wastabaha nawafila faqat. Walau shalla, apabila maka jika ia sholat bi tuhri dengan sucinya fardhan, satu fardu ya, dia mengerjakan satu fardu qabla an yuhdisa, sebelum ia berhadas, masaha, saya mengusap, wastabahan nawafil faqat, dan dia boleh beberapa sunnah saja. Jadi jika orang tersebut sholat dengan sucinya, maka dia dia hanya bisa mengerjakan satu sholat ya, dan bisa mengerjakan beberapa sunnah. Fa'in masaha, maka jikalau mengusap asyakhsu oleh seseorang fil hadari, pada hadir ya, hadar itu ya orang yang hadir, yang ada. Summa safara, kemudian ia musafir, au masaha fis safari, atau ia
mengusap pada musafir. Summa qama, kemudian ia mendirikan, qabla, sebelum, iya, mudhi yaumin wa lailatin, berlalu hari dan malam. Summa masaha muqimun, kemudian mengusap oleh orang yang mukim. Atamma, atamma, atamma mashu muqimin, ya. Niscaya sempurnalah oleh usapan orang yang atamma mashu muqimin. Niscaya sempurnalah oleh usapan orang yang mukim. Jadi jika seseorang itu mengusap, ya, fil hadar, dia ada di tempat itu, di posisi apa? Sebelum musafir itu maksudnya. Dia belum melaksanakan musafir. Kemudian apa? Summa safar, kemudian dia berangkat musafir. Dia di rumah, ya. Itu maksudnya fil hadar itu. Fa in masaha syakhsu, maka jikalau mengusap oleh seseorang fil hadar, pada hadirnya, sebelum, artinya dia mukim, ya, diam, ya. Hadar itu hadapan sebenarnya. Kemudian dia di rumah, apa? Dia summa safar, setelah itu dia musafir. Jadi dia sebelum berangkat itu dia sudah wudu, kemudian menggunakan khuf, itu maksudnya. Kemudian dia musafir, au masaha fis safari, atau dia mengusap ketika musafir. Tadi apa? Sebelum musafir. Sekarang masaha fis safar. Atau sekarang yang kedua dia mengusap waktu musafir. Summa aqama, kemudian dia mendirikan apa? Sholat. Qabla mudhi yaumin wa lailatin, sebelum berlalunya hari dan malam. Atamma mashu muqimin, maka ia seperti usapan orang yang mukim. Dia dianggap seperti orang yang mukim. Dia dianggap seperti apa? Orang yang menggunakan tadi fil hadar sebelum berangkat musafir itu, ya, sebelum berangkat musafir apa? Dia wudu dan menggunakan khuf, kemudian melakukan perjalanan musafir. Sedangkan orang yang melakukan musafir tadi berlaku berapa? 3 hari 3 malam. Mana yang berlaku sekarang? Mana yang berlaku? Maka dia atamma mashu muqimin. Baik. Jangan tidur. Biar paham penjelasannya. Jadi sebelum dia lewat itu, ya, sehari semalam itu, maka dia seperti usapan mukim. Walaupun dia melakukan perjalanan, karena dia lakukan itu ketika fil hadar, ya, di saat dia berada di tempat tersebut, daerahnya sendiri, ya, gitu ya. Sehingga nanti digunakan itu waktu musim panas, ya, kayak apa, musim dingin. Kemudian
wudhu dan kemudian menggunakan khuf, kemudian musafir, nggak bisa dihitung 3 hari 3 malam. Oh, seandainya kamu musafir, tidak, karena dilakukan fil hadar, dia di daerahnya, ya, di tempatnya, walaupun dia musafir. Antum? Wal wajibu fi mashul khuffi, dan bermula yang wajib pada mengusap khuf itu sesuatu yutlaqu alaihi ismul mashi, digunakan atasnya sesuatu itu akan nama usapan, ya. Idza kana ala zahiril khuffi, apabila ada ala apabila ada ala zahiril khuffi, atas zahirnya khuf, sepatu, ya, zahirnya atasnya sepatu, ya, punggungnya sepatu, gitu ya. Wala yujzi'ul mashu ala batinihi, dan tidak memadai, wala yujzi'u, dan tidak memadai al-mashu oleh usapan ala batinihi, atas dalamnya sepatu. Jadi kalau mengusap itu mana yang berlaku? Punggungnya, zahirnya, permukaannya, ya, zahirul khuf itu permukaan khuf ini, bongkor, kalau bahasa Sasaknya itu bongkornya. Usap, kan ini udah dipakai khuf, ya, wudu, ya, cuci kaki, ya, basuh kaki, pasang khuf. Nanti kalau datang hadas seperti buang angin, wudu seperti biasa, pas basuh kaki itu apakah buka sepatu apa enggak? Tidak. Kalau orang mukim itu berlaku sehari semalam, orang musafir 3 hari 3 malam. Maka yang berlaku usapan itu adalah zahirul khuf. Udah usap aja, tidak perlu buka sepatu, karena dia ingin menggunakan khuf. Ini menggunakan khuf. Tapi sepatu khufnya itu yang harus bersih, suci, ya. Ya, nanti kalau dia injak kotornya, cuci aja, ya, mau sholat. Kan ada yang khuf yang tinggi, ya, sampai menutupi mata kaki, itu bahkan bisa dia dibuat dari kulit, ya, bisa. Karena itu digunakan biasanya di daerah-daerah yang dingin, ya, sangat dingin. Paham? Jadi zahirul khuf itu yang diusap, dan tidak cukup, tidak memadai mengusap mana? Batinnya, dalam khufnya itu enggak. Wala ala aqibil khuffi, dan juga wala yujzi'u al-mashu. Nah, itu ya, walanya itu ya, takdiran itu seolah-olah wala yujzi'u, hanya tulisannya wala aja di situ. Wala yujzi'u al-mashu ala aqibil khuffi, dan tidak juga memadai usapan di samping khuf, sepatu itu sampingnya mau diusap, tidak cukup. Maksudnya tidak memadai di sini, tidak sah. Ya, yang sah itu hanya bongkornya. Wala ala harfihi, wala yujzi'u ala harfihi,
dan juga tidak memadai, tidak bisa dianggap sah itu ujungnya harfi atau wala ala hirfi, ya ujungnya itu hanya ujungnya aja, ya ya wala ala harfihil khuf wala ala asfalihi, dan wala yujzi'u ala wala yujzi'ul mashu ala asfalihi, dan tidak juga sah, tidak memadai mengusap bawahnya, atas bawahnya. Asfal itu kan bawah, ya ala asfalihi ala asfalil khuf, atas bawahnya khuf. Misalnya waktu mau usap khufnya itu bawahnya dia usap, tidak memadai, tidak sah. Yang sah itu adalah zahirul khuf, punggungnya sepatu. Perhatikan, tinggal sedikit. Nah, biar paham tentang khuf. Baru kita nanti akan masuk kepada tayamum. Terus masih banyak bab-babnya yang lain. Yang fikih memang butuh penjelasan. Ya, tentang sholat, tentang wudu, kalian paham nanti. Ya ditanya bisa gitu. Entong tinggal sedikit. Wa sunnatu fi mashihi ayakuna khututan, dan sunnah pada usapan itu, menyapu itu, ayakuna khututan, bahasanya ada usapan itu khututan, khutun itu apa? Garis yang memanjang, ya. Apa itu khutun? Kan ada khutul istiwa, garis khutul istiwa. Kalau khutut memanjang, khutut atau berpencar, bisa. Bahwa usapan itu apa? Wasunnah. Nah ini sunnahnya. Sunnahnya waktu mengusap itu apa? Fi mashihi. Wasunnatu fi mashihi, dan sunnah pada usapannya itu ayakuna khututon. Bahwasanya ada almas itu adalah khututon. Khututon itu apa? Berpencar atau memanjang. Ini lihat nih, ini sepatu hook memanjang. Ya, memanjang. Dari bawah tuh, dari ujung sepatu itu. Jadi kan yang tidak sah tadi ujung sepatunya hanya ujung sepatunya, bawah, samping nggak sah kan? Yang itu atas. Sunnahnya gimana? Dari ujung itu terus naik ke, itu namanya khutut. Bahkan kita ini tinggal di mana? Khutul istiwa. Nah, itu kan ada bahasa khutul istiwa ya. Garis khutul istiwa. Khut itu memanjang. Bi ayyu farrijal masihu, bi ayyu farrijal masihu, bahwa membentangkan oleh orang yang mengusap baina asabihi, antara jari-jarinya. Apa itu yufarrij itu? Merenggangkan. Ya, bi ayyu farrija,
dengan merenggangkan oleh al-masihu orang yang mengusap khuf itu baina asabihi antara jari-jarinya. Sama dengan hadis Nabi yang mengatakan apa? Yufarij itu. Ana wa kafilul yatimi fil jannah. Ana wa kafilul yatimi fil jannah. Saya dengan orang yang apa? Mengasuh. Saya bersama orang yang menyantuni anak yatim itu di surga. Ana wa kafilul yatim. Apa itu kafil? Orang yang apa? Mengasuh. Menyantuni ya. Saya bersama orang yang menyantuni anak yatim itu fil jannah hakaza, seperti ini. Nabi mengatakan hakaza. Wa asyara bis sababah, Nabi itu menunjuk dengan telunjuknya. Wal usta, dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, dan Nabi sedikit merenggangkan. Wa farraja bainahuma, supaya tidak sama. Nabi itu agak sedikit merenggangkan supaya ada bedanya antara Nabi dengan umatnya. Itu maksudnya farroja itu. Ini kan farroja yufarriju. Kalau kita bicara bahasa yufarriju, itu ada kalimat juga farroja. Farroja PL Madi. Ya sedikit renggang ya, agak sedikit. Orang yang mengusap sepatu itu agak dikit ngerenggangin jari-jarinya. Bi ayyufar rijal masihu baina asabi, sedikit renggangin. Wala dhamma yudhim, wala yudhimmuha, dan tidak menempelkannya, dan tidak menempelkan jari-jarinya. Wala yudhimmul masihu asabi'ahu, dan tidak itu takdirannya seolah-olah seperti itu bahasanya ya. Wala yudhimmuha, dan tidak menempelkan oleh orang yang mengusap itu akan jari-jarinya. Nah itu kan wala yudhimmuha dia bilang, tapi seolah-olah dia bilang apa? Wala yudhimmul masihu asabi'ahu. Sunnahnya apa? Waktu mengusap itu memanjang, sedikit direnggangin oleh orang yang mengusap khuf itu jari-jarinya, dan tidak merapatkannya. Jadi gini. Supaya apa maksudnya? Supaya rata. Wa yubtilul mashu 'alal khuffaini bisalasati asya'a, dan batal oleh usapan 'alal khuffaini atas dua sepatu itu bisalasati asya'a, dengan 3 sesuatu. Jadi batal sekarang ini. Ya, usapan 2 khuf itu dengan 3 hal yang bisa membatalkannya. Bi khal'ihima. Yang pertama apa? Membukanya. Jadi kalau membuka sepatu itu misalnya dalam keadaan menggunakan, kalau yang mungkin sehari semalam, yang musafir 3 hari 3 malam. Nah, di saat jeda itu, masa berlakunya itu dia buka sepatunya, maka batal, maka harus duduk kembali seperti biasa baru pasang khuf kembali. Tendom au khal'i ahadihima, atau membuka salah satu dari 2 sepatu tersebut. Mau buka dua-duanya batal, mau buka salah satunya juga batal. Awin khila'ihi,
awin khila'ihi, atau apa inkhila, terlepasnya khuf. Dia tiba-tiba karena khufnya agak sedikit besar, pas dia jalan ya masih merasa berlaku orang yang mukim itu sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam, mungkin dia agak keras dia melangkah, kemudian salah satu khufnya itu copot, maka itu akan menjadi batal masa berlaku khuf itu. Maka harus ulang lagi wudu dari awal sampai cuci basuh kaki, kemudian pasang khuf, pasang sepatu. Au khurujil khuffi, atau keluarnya khuf. Dan semuanya David ya, karena saya akan uji kalian satu-satu nanti. Ya, baca kitabnya juga. Selain menghafal Quran, kalian bisa kitab kuningnya. Au khurujil khuffi, atau keluarnya khuf, an salahiyatil mashi, dari kelayakan, an salahiyati, dari kelayakan al-mashi, usapan. Keluarnya khuf dari kelayakan apa? Kelayakan usapan. Apa maksudnya? Contohnya apa? Itu tak atau nun itu? Hah? Tak atau nun? Kata kharruqihi. Apa itu? Tak ya? Seperti sobeknya. Ya. Khirqah itu kan? Khirqatun itu kan? Seperti sobek. Ya, keluarnya khuf dari kelayakan usapan itu seperti sobek, dia sobek, tidak bisa. Itu akan apa? Menjadi batal usapan itu. Copot, ya keduanya atau salah satunya, atau dia copot sendiri, atau dia sobek, tidak layak. Berikutnya wanqidha'il muddati. Yang kedua apa? Inqidha'ul muddah. Wanqidha'il muddah, habisnya masa. Ya, habisnya masa. Ya kalau mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Habisnya masa, kalau masanya habis ya wudu lagi. Seperti biasa cuci kaki baru pasang khuf. Dihitung di situ lagi masanya. Wa fi ba'dhin nusakhi, dan pada sebagian keterangan muddatul mashi. Muddatul mashi. Mashi atau kha ini? Sebenarnya ha ya, bukan kha. Ya, muddatul mashi bukan kha. Kalau saya lihat di sini itu namanya, oh masa ulama salah, bukan. Khata' matba'i, salah cetak. Bukan kha di situ ya, muddatul mashi. Dalam sebagian matan disebutkan dalam sebagian keterangan disebutkan bukan inqidha'il muddah tulisannya. Ibaratnya habis masa, bukan, tapi apa? Muddatul mashi, masa usapan. Muddatul mashi mi yaumin wa lailatin. Ya itu ya. Dalam sebagian keterangan matan nih. Muddatul mashi, masa usapan mi yaumin wa lailatin, dari sehari semalam di mukimin, bagi orang yang mukim, wasalah sate ayamin bilayaliha, dengan 3 hari dengan malam-malamnya, di musafirin, bagi orang musafir, maksudnya 3 hari 3 malam untuk orang
musafir. Yang pertama apa tadi? Yang membatalkan usapan? Terbukanya dua khuf atau salah satunya atau copotnya atau tidak layak. Seperti dia sobek. Yang kedua, habisnya masa. Sehari semalam untuk mukim, untuk musafir 3 hari 3 malam. Yang terakhir, wa bi'urudi ma yujibul ghuslu. Arada itu datang artinya. Wa bi'urudi, dan datang, dan dengan datangnya, wa bi'urudi, dengan datang ma sesuatu yujibul ghuslu, yang mewajibkan mandi. Nah, ini langsung batal nih, walaupun dalam masa menggunakan khuf. Misalnya baru sehari ini, tiba-tiba dia junub. Ini contohnya di dalam kajanabatin, seperti janabah, au haidin, seperti haid, au nifasin, atau nifas, lillabisil khuffi, bagi orang yang menggunakan khuf atau sepatu. Saya ulang lagi, wa bi'urudi ma yujibul ghusl, yang membatalkan usapan itu, dia menggunakan khuf itu adalah datangnya sesuatu yang mewajibkan mandi, seperti kajanabatin, seperti janabah, au haidin, atau haid, au nifasin, atau nifas, lillabisil khuffi, bagi orang yang menggunakan khuf. Contoh, baru sehari kita menggunakan khuf, tiba-tiba janabah, berhubungan badan dengan pasangannya, dengan suaminya atau istri. Suami istri melakukan hubungan badan, maka secara otomatis khuf itu tidak bisa berlanjut lagi karena dia janabah. Dia harus mandi besar, kemudian dia wudu seperti sempurna, baru gunakan khuf kembali. Kenapa? Akan terputus dia masanya karena dia junub. Ini ya, membatalkan ya usapan itu, tidak berlaku lagi maksudnya. Atau haid, tiba-tiba orang musafir ini sudah mau 3 hari 3 malam kan, baru begitu 2 hari tiba-tiba datang haid, maka batal lah, otomatis dia batal. Ya, artinya orang haid itu kan nanti kan tidak sholat. Atau nifas. Apa itu nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Wallahu a'lam bis. Di murajaah ya, di mutalaah. Kalau kitab itu di mutalaah, dilihat gitu aja. Ya. Itu jangan. Kalau kesulitan dalam pelajaran kitabnya itu, siapa nama tuan musonif, ila hadratin Nabi dulu ya, kemudian ada Fatihah ke orang tua kalian, kemudian ke Nabi, ke orang tua kalian, ke tuan musonif, pengarang kitab, kemudian siapa yang mengajarkan kalian itu, fatihahkan ya, baca ulang lagi, paham insyaallah. Pelajaran yang dulu yang pernah kalian diajar mungkin kalian tidur atau kurang paham di saat itu, baca lagi, bisa ya. Tapi itu ya, hadiahkan ya, jangan lupa hadiahkan fatihah pada Nabi, orang tua, musannif, pengarang kitab itu, pada guru yang mengajarkan kalian. Yang sudah meninggal dunia semoga diluaskan umurnya, diterima amalnya. Yang masih hidup semoga diberikan umur panjang. Itu cara berdoa. Karena kita ini ya masih sangat yakin dengan kekuatan doa.
Ya, itu besok kita akan bahas pada pertemuan berikutnya itu pasal tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح لنا أبواب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب القوة وباب الصحة وباب السلام وباب العافية وباب الجنة وباب الناس علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله. Adana Allah wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.